Halo teman-teman, balik lagi di YouTube Skutek. Di video kali ini kita bakal ngomongin iPhone lagi. Di depan kita sudah ada dua buah iPhone. Ini adalah iPhone 11 yang varian 128 GB. Dua iPhone ini saya beli di salah satu toko yang ada di Singapura, di dekat Aljunied Station. Jadi kemarin tuh pas ke Singapura sama adik saya iseng juga mau compare seberapa harga di Singapura ya dibandingkan dengan Malaysia, dan ternyata setelah ngecek dan beli harga iPhone di Singapura dan Malaysia itu harga secondnya ya ini ya lebih murah di Malaysia teman-teman. Sama-sama counter ya, kalau kita belinya di Indonesia sih harusnya sama-sama dapat harga murah, cuma kalau kita beli di counter antara di Malaysia dan Singapura itu lebih murah di Malaysia. Oke, jadi dua iPhone ini masing-masing harganya di sekitar 1.380 dolar Singapura. Nah, kalau nggak salah sekitar berapa ya? 43 atau 4,4 juta. Dan ini HP-nya sudah tak pakai ya, yang warna putih ini sudah dipakai. Dan yang kuning ini belum sempat nyoba, mungkin habis ini nyoba yang kuning ganti, memastikan fungsinya normal dulu. Untuk pada akhirnya nanti setelah itu dijual ya, karena nggak mungkin pakai dua iPhone bersamaan, karena saya sudah pakai satu buah Pixel yang Pixelnya juga mau dijual karena nanti mau ganti dari driver ke Samsung S23 rencananya segitu, cuma Samsungnya juga belum dapat, jadi masih pakai si iPhone-nya. Kenapa iPhone ini harganya bisa murah? Karena selain ini kelengkapannya unit only, dia juga layarnya sudah pernah ganti teman-teman. Sementara kalau kita beli di Malaysia dengan harga yang relatif mirip-mirip, itu nggak ada notif-notif seperti ini, walaupun juga nggak ada yang jamin apakah part di dalamnya itu 100% original atau enggak ya. Tapi at least secara harga saya bisa bilang lebih murah di Malaysia, karena saya sudah nyoba beli di dua tempatnya gitu. Dan di video ini saya tidak mengajak teman-teman untuk beli HP second di luar negeri karena risknya juga tinggi, bisa mungkin ada sesuatu yang bermasalah walaupun mereka memberikan garansi. Tapi kalau kita mau klaim garansi kan itu kita keluar uang yang tidak sedikit untuk kembali ke Singapura ataupun ke Malaysia. Jadi kalau beli handphone ya beli di Indonesia saja yang toko yang terpercaya dan teman-teman bisa mudah klaim garansinya. Jadi ya cari yang kalau bisa di sekitar rumah teman-teman aja, biar nggak terlalu jauh gitu ya. Lalu mungkin banyak yang bertanya gimana pajaknya ya. Jadi karena dua HP ini nilainya lebih dari 500 US dollar, jadi saya kemarin juga bayar pajak masuknya, biaya masuknya. Untuk biaya registrasi IMEI itu sebenarnya gratis, yang dikenakan biaya itulah biaya masuknya. Biaya masuk ketika kita membawa barang-barang dari luar negeri, kurang lebih seperti itu. Teman-teman bisa baca detailnya di websitenya Bea Cukai ya. Dan alurnya untuk cara daftar meregistrasikan IMEI-nya sebenarnya cukup mudah. Jadi teman-teman ketika balik ke Indonesia, teman-teman wajib mengisi yang namanya ECD. ECD itu adalah Electronic Custom Declaration kalau nggak salah ya. Itu websitenya punya Bea Cukai di ecd.beacukai.co.id. Teman-teman di situ bakal diminta mengisi data diri, lalu barang bawaan, bagasi yang dibawa berapa, lalu travel sama siapa aja, dan beberapa pernyataan. Dan di halaman akhirnya nanti teman-teman akan diminta untuk mengisi IMEI dari handphonenya. Kalau teman-teman misal bawa handphone ataupun sesuatu yang ataupun gadget yang ada IMEI-nya seperti itu. Nah, tiga saya ini saya bawa dua HP, jadi saya inputkan harganya sesuai yang saya dapat dari penjualnya, karena kan saya beli di toko, jadi ada invoice-nya, saya input sesuai invoice. Lalu sesampainya di bandara, kemarin saya turun di Yogyakarta International Airport di Kulon Progo, itu kita tinggal scan barcode-nya aja. Setelah itu petugasnya akan mengarahkan, karena biasanya ya ketika setelah selesai scan mau daftar IMEI ya, biasanya petugasnya nanya seperti itu ke saya. Dan ya saya tinggal jawab aja, ya saya mau daftar IMEI. Kita akan diarahkan ke meja petugasnya, dicek inputannya, disesuaikan dengan device-nya, sudah oke.
terbit billingnya kalau misal nilainya lebih dari 500 US dollar. Kalau nilainya nggak sampai 500 US dollar gimana? Ya udah, kita nggak perlu ngapa-ngapa ya. Setelah input di ECD, sisanya tinggal serahkan ke petugas bea cukainya aja. Karena waktu kemarin kita beli Pixel 7a itu karena nilainya nggak sampai 500 US dollar, ya udah cuma di input dan selesai. Kita nggak perlu bayar apapun karena ya nilainya nggak sampai 500 US dollar. Sementara si kedua iPhone ini, iPhone 11 128 ini nilainya lebih dari 500 US dollar. Jadi kemarin kena pajak sekitar 296.000. Nanti tak lampirin faktur pajaknya kalau masih ada ya, kayaknya masih ada sih, nanti tarik dulu. Dan balik lagi ke unit handphonenya, ini secara fisik sih banyak, ya nggak banyak sih, di beberapa titik ada baret-baret bekas pakai gitu ya. Dan tadi kelengkapannya unit only dan LCD-nya sudah pernah diganti teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanti yang minat, link belinya nanti tak taruh di deskripsi ya. Yang putih ini sudah tak pakai kurang lebih sekitar seminggu terakhir ini. Kalau yang kuning ini belum sempat pakai, nanti rencana mau switch ke yang kuning ini, coba dulu sebelum akhirnya nanti jual ya. Pakai seminggu dulu. Kalau fisiknya sih lebih mulus yang kuning ya. Yang putih ini di bagian kameranya juga ada lecetnya di frame-nya pinggir-pinggir ini kalau kelihatan ya. Tapi secara fungsi semuanya normal ya, sudah dicoba. Dan mungkin nanti di akhir video kita kasih beberapa sampel foto dan video dari iPhone 11 yang ini ya, yang putih ini ya, sebelum nanti kita switch ke yang kuning gitu. Teman-teman bisa nilai apakah kualitas foto dan video dari iPhone bekas yang beli di Singapura ini masih oke atau nggak oke. Ini teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Terus gitu aja sedikit cerita tentang pengalaman beli iPhone di luar negeri. Untuk teman-teman yang nanti misalnya lagi keluar negeri mau beli iPhone 15 Pro atau Pro Max ataupun iPhone 15 yang lainnya, teman-teman kalau mau bayar pajak nggak usah khawatir karena sepengalaman saya prosesnya itu mudah. Teman-teman tinggal tunjukkan aja invoice-nya kalau teman-teman beli di Apple Store, baik di Apple Store Singapura atau Apple Store yang lainnya gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Video dari iPhone 11 di resolusi 1080 60 fps sekitar jam 6 pagi ini ya.